Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang menginginkan kehidupan yang indah, menginginkan kebahagiaan hadir di dalam kehidupannya. Lantas bagaimana agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang indah dan senantiasa kebahagiaan demi kebahagiaan hadir di dalam kehidupan kita? Maka konsepnya sangat mudah. Yang pertama, hidup itu dijalani. Dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan berbagai macam hal dan peristiwa. Maka kuncinya di sini, tetaplah kita berjalan, jangan kita menjadi orang yang berputus asa dan jangan kita menjadi orang yang banyak mengeluh. Karena kalau kita sudah berputus asa, kemudian menjadi orang yang banyak mengeluh, kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang ruwet dan kehidupan yang sumpek. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Tetapi ingatlah, selalu ada jalan, selalu ada solusi daripada setiap permasalahan yang datang kepada kita. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya, sesungguhnya setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan sungguh setelah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Yang kedua, hidup itu disyukuri. Jadilah pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Makanya, orang yang paling bahagia hidup di muka bumi ini adalah mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita itu bersyukur pilah-pilih. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang besar, kita berkata, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Tetapi ketika dia mendapatkan nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit, dia menggerutu. Kenapa saya dapatnya kok cuma sedikit? Allah nggak adil ini berarti. Dia seolah-olah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsepnya, jangan kita melihat kenikmatan yang ada di hadapan kita, yang datang kepada kita, apapun itu bentuknya. Tapi lihatlah siapa yang memberi kenikmatan tersebut kepada kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu pernah berkata, Man lam yashkur bil qalil, fa kaifa bil kathir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Yang ketiga, hidup itu dinikmati. Artinya, dalam kondisi apapun, nikmati kehidupan kita ini. Terkadang, kita ini sebagai manusia lebih sibuk memperhatikan kenikmatan yang ada pada orang lain dibandingkan mensyukuri kenikmatan yang ada pada diri kita sendiri. Kita selalu kepingin menjadi seperti orang. Kita selalu kepingin mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Namun kita lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sudah sangat banyak. Sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa menikmati daripada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan susah ketika hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, yang keempat, ambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menentukan satu perkara kepada hambanya, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik, maka di balik peristiwa tersebut ada hikmah yang besar, ada satu pembelajaran yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin ajarkan kepada kita. Makanya 4 konsep itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hidup itu dijalani, disyukuri, dinikmati, kemudian ambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Semoga bermanfaat dan Allah menjadikan kehidupan kita kehidupan yang bahagia dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.